Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Bapak RT dan tokoh masyarakat dan yang saya hormati pula karunia yang pada hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKS, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima peresmian, dan yang ketujuh doa penutup. Baiklah, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi kitabin ma'nun. Alladzina kanat a'yunuhum fi kitabin ma'nun. La yamassuhu illa al-mutahharun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba فلعلك باهع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'iruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu wa la mudilla wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fil Qur'anil Hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Abdullah Fikri Faqih, yang saya hormati Ketua DPD PKS Kabupaten Tegal. Hal ini diwakili oleh Bapak Aksid. Yang saya hormati pula jajaran pengurus tingkat cabang Kecamatan Dukuhwaru dan Ketua Ranting se-Kecamatan Dukuhwaru serta bapak-bapak dari tokoh masyarakat RT dan RW dan tokoh agama, Bapak Agus Salim. Mari pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dalam arti yang sebenarnya pada hari ini, bulan ini kita menjalankan ibadah puasa. Ini adalah sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang panas matahari begitu terik. Kalau keimanan kita nggak betul-betul, akan mudah sekali untuk membatalkannya.
serta salawat dan salam kami sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Abdullah Fikri Faqih beserta rombongan yang dalam hal ini meresmikan DPC Mandiri serta teman-teman ranting yang menyempatkan untuk datang, dan ini selama 1 tahun pandemi kita belum bertatap muka. Pada hari ini kita kumpul semua dan komplit 100%. Yang kemarin itu kurang 1, yaitu Desa Sindang Pak Fikri, dan alhamdulillah ini sudah ada Sri Kandi Sindang Mbak Susi. Terus yang kedua, kami juga mengucapkan permintaan maaf ya. Barangkali beberapa kali pelaksanaan DPC Mandiri ini mundur-mundur. Karena memang kami untuk mempersiapkan yang DPC yang ideal, dalam artian ada pemerataan ya, di semua 10 desa yang ada. Nah, alhamdulillah pada hari ini ya, sudah terpasang papan pada hari Jumat kemarin ya Pak Bambang ya. Ini Ketua Ranting Dukuwaru yang masang langsung Pak. Ini adalah ya sebuah prestasi buat kami ya. Karena ternyata untuk menjadikan DPC Mandiri dan pengurusan yang utuh, terutama yang ada di struktur tingkat cabang ini DPC ya, yang insya Allah akan lebih solid lagi, karena DPC Mandiri ini nanti DPC yang betul-betul selalu ada kegiatan, minimal 1 minggu sekali ada kegiatan, sehingga dari organisasi ini ya, PKS akan eksis di Kecamatan Dukuwaru ya. Insya Allah nanti akan mulai ada jadwal untuk pertemuan ya. Minimal 1 bulan pertemuan antara DPC dan ranting ya. Sehingga ada komunikasi langsung ya. Karena akhir-akhir ini PKS begitu banyak sekali agenda-agenda yang harus dijalankan ya. Terutama ini PIP ini yang sedang digandrungi sama masyarakat ya. Hampir semua lapisan itu senang dengan program PIP ini ya. Mungkin sambutan dari kami cukup sekian, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Dr. Haji Abdul Fikri Faqih selaku anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera, dan yang saya hormati pengurus DPC Dukuwaru yang alhamdulillah pada hari ini akan ditetapkan, diresmikan sebagai DPC Mandiri.
Dan yang saya hormati juga para pengurus ranting se-Kecamatan Dukuhwaru yang insya Allah hadir semua ya. Iya, 10 ranting. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di bulan Ramadan, hari yang ke-8 kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pelantikan DPC Mandiri DPC Dukuhwaru. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Jadi ini amanah peresmian DPC Mandiri, berarti siap menanggung amanah, siap bekerja keras, siap bergerak untuk kemenangan PKS di Kecamatan Dukuhwaru. Jadi yang namanya DPC Mandiri berarti siap bergerak sendiri tanpa dioprak-oprak, tanpa harus ditanya-tanya lagi oleh DPD. Berarti udah siap bergerak, nanti rantingnya juga siap bergerak. Jadi insya Allah siap menuju kemenangan PKS 2024. Allahu Akbar. Merdeka. Ya, insya Allah pada hari ini saya mewakili Pak Arief Budiono karena berhalangan, tapi bukan lagi hat ya. Saya dari Bumi Jawa semalam ditelepon Pak Arief. Saya pakai kaos ini, maafkan ya, memang nggak siap seragam PKS tadinya di Bojong rumah saya, tapi karena alhamdulillah di Bumi Jawa ada kaos PKS, jadi saya alhamdulillah di rumah Bumi Jawa ada baju PKS, di Bojong juga ada baju PKS gitu. Jadi insya Allah siap jadi kader PKS lah insya Allah. Ya dari Bumi Jawa tadi berangkat jam 8 pagi karena saya infonya jam 9, terus jam 8 nyamper Mas Rodin ternyata jam 10. Alhamdulillah sempat tilawah dulu 1 juz tadi di Masjid Al-Asraf gitu. Ya moga-moga berkah. Dan alhamdulillah pada hari ini sangat gembira, sangat senang bisa berjumpa di Kecamatan Dukuhwaru, dan sudah beberapa kali saya menemani Pak Fikri meresmikan DPC Mandiri, termasuk DPC saya sendiri di Bojong. Dan alhamdulillah ternyata Pak Fikri setelah diresmikan jadi DPC Mandiri jadi lebih bersemangat. Alhamdulillah selama Ramadan ini kita sudah jadwalkan pembagian takjil setiap Jumat itu kebagian 2 ranting yang dapat dari Pak Fikri, plus alhamdulillah ada donatur yang memberikan dananya untuk kegiatan-kegiatan itu. Jadi itu DPC Mandiri ada subsidi, tapi kita juga siap nambahin gitu. Karena yang nambahinnya itu jauh nanti lebih banyak gitu. Nah, tapi alhamdulillah insya Allah berkah. PKS ini partai penuh keberkahan insya Allah. Jadi kalau kita mau berusaha, dana itu insya Allah ada aja. Jadi jangan karena dana kita tidak bergerak gitu. Jangan karena nggak ada orang kita nggak bergerak. Tapi dengan bergerak insya Allah akan ada dana. Dengan bergerak insya Allah akan ada orang yang ikut. Ini aja saya alhamdulillah di Bojong sudah mulai terbentuk grup-grup peranting saya buat. Saya tawari yang kemarin dapat PIP, monggo yang mau bantu ranting PKS, ternyata antusias juga. Ya moga-moga bener nanti adanya, nih, udah mulai terbentuk Tuel, terus Bojong, nanti penyusul Danasari dan lain-lainnya insya Allah. Jadi ya semoga ini harapan baru PKS bisa memberikan solusi terbaik untuk Indonesia. Dan tentunya yang terakhir adalah logo PKS ini, tadi Pak Fikri bilang baru 35% dikenal di masyarakat. Jadi PR kita masih berat ini untuk mengenalkan logo PKS yang baru. Jadi nanti diharap semua ranting, semua DPC Sabtu Minggu baju PKS-nya dipakai, seragam PKS-nya dipakai agar logo PKS ini dikenal oleh masyarakat. Tujuannya adalah supaya logo ini nanti familiar dan nanti masyarakat akan tahu ini logo PKS yang baru dan siap nanti insya Allah memenangkan PKS 2024. Ya, insya Allah pada hari ini saya akan meresmikan DPC Dukuhwaru sebagai DPC Mandiri yang insya Allah siap bergerak mandiri, siap melaksanakan kegiatan-kegiatan PKS untuk berkhidmat kepada masyarakat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini 8 Ramadan, hari Ahad 2022, saya resmikan DPC Dukuhwaru sebagai DPC Mandiri. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Qala aidan وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وقال أيضا وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, Pak Asin, Sekum DPD PKS Kabupaten Tegal, juga Pak Sakuri, Ketua DPC PKS Kecamatan Bukuwaru, dan semua jajaran tadi ada semua hadir, kecuali Pak Diding lagi ada halangan. Kemudian ketua-ketua rantingnya mana aja ya? Bukuwaru, ada desa Bukuwaru mana? Ada desa Bukuwaru, kemudian desa Sindang tadi disebut. Oh itu, Sri Kandi. Namanya Sri Kandi apa? Susi. Bu siapa? Susi. Bu Susi. Kemudian pedagangan. Oh, pedagangan. Orang Kebunan. Ibu juga. Ibu Kalimah. Holimah. Mayun. Oh. Kemudian Faisal. Bukuwaru tadi sudah, Sindang sudah, Kali Soka. Soka. Turunan Purbaya. Kali Soka. Kemudian Pangeran Purbaya. Pulau Pacing. Bapaknya Ibu Negalak, bapaknya Kecing dari. Pulau Pacing, Ibu Negalak, bapaknya Kecing. Karena apa namanya? Ya wis lah, tadar kok. Dan lubuk Pak siapa nih? Pak Tamsori. Sori ini gurih. Selarang Lor. Oi. Syukur. Kemudian apa ini? Selapura. Oh, pembawa acara. Perangkap. Sekali lagi terima kasih jazakumullah khairan katsiran, dan ini berarti lengkap, dan mudah-mudahan ini jadi wasilah saja. Saya tadi membawa ayat-ayat yang mungkin sudah generik, sudah sangat dikenal. Tapi ini sebenarnya kalau kita serius, memang Allah akan memberikan mahabbah kepada kita kalau kita memang kerja sesuai dengan logika manajerial. Karena kebatilan yang tidak terorganisir dengan baik itu bisa kalah dengan kebatilan yang terorganisir dengan baik bisa memenangkan kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik, yang tidak termanage dengan baik. Oleh karenanya kita pakai mahabbah Allah akan datang kepada kita kalau kita serius menyusun kerja kita ini sesuai dengan kaidah organisasi. Tadi ada Pak RT. Mana Pak RT? Oh ya, terima kasih Pak RT kerawanya. Di Talang kemarin Pak Lurah sudah hadir. Jadi ini saya kira mudah-mudahan ini jadi wasilah. Ini kan apalagi Ramadan. Ramadan itu kalau zaman Rasulullah sebelum Ramadan begitu Rajab saja kita yang kesulitan rezekinya seret apa segala macam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi ya Allah, kalau rezekinya seret dicukupkan, kalau banyak diberi manfaat sebesar-besarnya, itu keberkahan. Dan ini kita Rajab aja begitu Sya'ban kita juga ya Allah sudah dekat nih, Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah sampaikan saya ke Ramadan, wa sallim li Ramadan, ya Allah, atau Ramadan kita didekatkan ke saya, ya Allah, wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Dan kalau sudah nyampe, sudah apa lagi? Hari keberapa ini? Karena simsa, apa?
8, tapi ini masih hambar atau masih ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita lakukan. Apa amal saleh kita, Allahumma amin. Karena ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika Sya'ban ini, wa tasallamhu minni mutakabbalan. Ya Allah, sampai kalau sudah nyampe ke Ramadan, ya Allah kabulkan apa yang apa yang saya lakukan. Ini mudah-mudahan ini kita dilihat, ini nggak abal-abal, ini 10 datang semuanya, dan ini menjadi wasilah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita. Apalagi ini Ramadan dan bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Quran itu nggak main-main, maksudnya kalau Quran itu kalau nyebut malaikat itu malaikat yang paling besar namanya Jibril. Kalau kata Umar Sulaiman, Jibril itu dari Jibril, Jabar itu besar. Jadi nggak ada malaikat yang lebih besar dari Jibril. Kalau malaikat bersayap, maka sayapnya, ujung sayapnya itu nyutik begini, itu bisa mau ketika Rasulullah dilempari di Taif itu, apa ini gunung Taif akan diledakkan, itu cukup dengan ujungnya Jibril itu, karena Rasulullah sangat dekat dengan Jibril. Dan ini itu bulan yang tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran, maksudnya berarti tidak bisa dipisahkan dengan Jibril. Artinya ini kita sedang bergaul, kita sedang diawasi dan seterusnya dengan mau pakai jimat apa kalah semua. Kalau jimat kan jin kecil, itu kecil kita ini kadang-kadang lebih percaya kepada setan daripada kepada malaikat. Jadinya jalan di mana, di kuburan ya, di kecing, bulak pacing, ibu negara kepada kecing orang umat toh, nang kuburan apa mana kecing. Nah itu kenapa kita menjadi penakut itu, karena kita nggak percaya malaikat, padahal malaikat itu rukun loh. Untuk menabillahi wa malaikatihi loh. Setelah kita percaya kepada malaikat Allah, itu kepada malaikat. Cuman kita ini kadang-kadang nggak percaya malaikat, sehingga kita nggak suka misalnya capek di bulan Ramadan kan Rasulullah saja drill sama malaikat Jibril ya. Kita ini suruh ini males, wis tuanya wis pan kayak kira saya lah namanya begitu. Padahal itu apa namanya, setiap huruf itu dinilai satu kebaikan luar biasa. Dan ini hanya ada di bulan Ramadan mestinya begitu. Nah kita kalau kita malas belajar Quran apa segala macam, kita berarti malas bergaul dengan Jibril. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selalu ini tadi Pak Aksin menghabiskan waktu dengan membaca Quran dan segala macam. Karena kalau Quran itu udah nggak ada lebih dari itu. Artinya kalau saya itu zikir itu apa? Zikir yang paling top itu apa ya? Baca Quran itu zikir paling top. Dan waktunya ada di bulan Ramadan. Apalagi kalau itu dibaca di sholat. Kalau zikir yang paling afdal itu ada di sholat. Jadi kalau kita bisa sholat, tapi jangan jamaah ya. Kalau jamaah nanti ada yang keser-keser kasih ya. Nggak boleh begitu. Kalau kita sholat sendirian, makanya itu testing itu. Testing sholat sendirian itu tes kita kuat apa enggak berdiri lama. Karena kita ini kan namanya sholat itu kan namanya qiyam. Makanya man soma atau man koma itu tes drive di kuliah kesalahan Bapak. Ini karena kita juga nanti kan kita akan menuju ke akhirat namanya kiamat. Kiamat itu kiamat itu berdiri, makanya siap-siap ngadeg. Latihannya di bulan Ramadan ini. Makanya ada itu di Temboro apa ya? Satu malam tarawih itu khatam Quran luar biasa. Satu malam khatam Quran. Itu yang dan deg-deg kayak gila. Deg-deg apa tapi karena akhirnya pada sehat-sehat kan. Kalau orang dari Temboro itu, dari santai Temboro itu luar biasa. Quran kalau terus-terusan dibaca terus-terusan ya akhirnya hafal juga. Jadi makanya banyak hafid juga dari sana. Tidak sengaja atau sengaja nggak tahu, tapi banyak hafid karena terutama Ramadan. Makanya ini mudah-mudahan ini wasilah untuk mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini tadi kan kalau DPC mandiri, kadang mandiri di bidang tarbawi, jadi kaderisasi, mandiri di bidang iktisadi, masalah maliyah, duit, kemudian mandiri di bidang idari.
mandiri di bidang terbawi itu kaderisasi, itu nggak boleh kemudian hanya gara-gara DPP nggak pernah turun, DPW nggak pernah turun, DPD nggak pernah turun, kemudian nggak ada kaderisasi di sini. Ini partai kader, bukan partai massa. Kalau partai massa itu wah ada yang tiba-tiba naik tinggi jadi pemenang dan tiba-tiba drop gitu. Kalau partai kader nggak bisa, dia memang begini. Tapi nggak boleh apa ini dilarang, tapi yang namanya kaderisasi nggak boleh berhenti. Jadi ini karena makanya sebutannya dulu namanya partai dakwah. Partai dakwah nggak boleh berhenti. Dengan wasilah partai atau dia partai, dakwah itu harus terus. Apalagi ini menjadi sarana untuk berdakwah. Jadi ini sarana saja ya. Jadi makanya kalau yang lebih-lebihkan ya nggak bisa. Selama ini masih istiqomah menjadi partai yang ngajak, ya kita terus harus kewajiban kita untuk mendukung. Makanya ini menjadi wasilah untuk tadi mandiri dari sisi ekonomi, nanti dipikirkan bagaimana caranya. Jadi nyatanya kalau orang banyak sedekah lewat partai, lewat apa segala macam, sedekah kan bisa lewat mana saja. Untuk bisa jadi kegiatan yang bermanfaat bagi umat. Kemudian tabawi itu tadi kaderisasi. Kemudian idari itu manajerial atau organisasi. Jadi jangan sampai ini di Kuwaru itu kayaknya sepi-sepi saja, nggak ada kegiatan sosial apa segala macam. Partai ini tidak seluruhnya bisa mengcover. Sesuai dengan undang-undang dia ada batas-batasannya. Kalau bikin sekolah nggak bisa pakai partai. Kalau mau bikin yang yatim piatu nggak bisa pakai partai. Makanya berarti partai ini harus bisa memfasilitasi gimana? Anda tukasi ya saya bikin yayasan, bikin ini, bikin apa segala macam, bikin proposal atau bikin apa segala macam. Gimana caranya? Ini jadi sarana begitu. Jangan kemudian ketemu untung mana gue nana sekolahan ini, ente orang gawe. Bikin bagaimana caranya? Apa memang mereka ini kan dulu juga mikir sendiri semua. Nah ini jadi mandiri di sisi iktisadi, dari sisi ekonomi, mandiri dari sisi terbawi atau kaderisasi, mandiri dari sisi idari atau manajerial atau perorganisasian. Jadi sekali lagi tadi saya membaca waqa'iyyin min nabiyyin qatala ma'hu ribbiyuna katsir. Jadi orang itu yang terdidik dan terkader itu bersama para nabi, yang berjuang bersama para nabi itu bukan sedikit, banyak, terdidik. Jadi terdidik, terkaderisasi. Jangan diharapkan kemudian kita pakai satu dalil tok, kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak orangnya jumlahnya sedikit tapi mengalahkan jumlah yang banyak, misalnya begitu. Itu pakai dalil satu tok ya nggak bisa. Kalau kita sedikit jangan takut, iya. Karena ini sedikit pun bisa. Bismillah gitu. Karena kita punya sedikit. Tapi kita nggak boleh sedikit. Rasulullah bangga nanti itu mukasirum kumul umam. Ketika kita banyak, meskipun kalau banyaknya kalau jadi buih ya ini kita naudzubillah jadi ikut dok bal-balan ora togul soalnya rejek lah kepale ngalor itu lapangane sadawane dalan iki malah kita terus siapa karep bulan terus apa kalau rejek bahasa saya kita orang arti rejek wong biyen ta wong biyen ta pokoke cucu laban langsung bal-bal orang mandek ganti-ganti apa itu rejek. Artinya rejek itu tidak produktif, nggak pernah ada akhirnya. Awalnya kapan, mulai berakhirnya kapan, jamnya juga nggak jelas. Yang menang siapa, yang pokoknya nendang ngalor, yang melut nendang ngalor itu lagi gitu. Nggak, dakwah ini nggak bisa begitu. Jadi dakwah ini harus ada muntijah, harus produktif. Nah oleh karenanya segera waqa'iyyin min nabiyyin qatala ma'hu ribbiyuna katsir. Apa fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Ini maka bagaimana supaya ini mendidik. Jadi ngerekrut orang sembarangan enggak apa-apa. Wis preman apa segala macam direkrut semua, jangan pilih-pilih. Milih wong soleh tok. Ya enggak bisa, jumlahnya dikit orang soleh itu. Jadi orang partai ini bukan milih hanya orang soleh tok. Siapa saja. Kalau orang preman, orang gendah, apa segala macam, kemudian bergaul dengan Anda dan terdidik dengan baik, dan itu menjadi orang yang
lima asab fi sabilillah wa ma dha'ufu tidak dhaif wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin, sampai menjadi orang sabar. Oh, ini keren. Tapi kan cukup wong apik-apik tok. Orang ndak ada kerjaan, wong sapi wong saleh di sini ya karuan. Jadi orang yang semua siapa saja, belum anak wong soleh ya, yang tidak soleh orang patia soleh, apa sih ngarannya soleh ya, ngarannya soleh apa, ngarannya dudu soleh, bapak direkrut semua itu. Dan itu kadang-kadang yang kadang-kadang membatasi kita. Kemudian kulik malu fasarallahu amalakum rasuluhu wal mu'minun. Apa merekrut orang itu untuk berbuat? Kalau takwa jauh ukurannya, takwa ya antak malah bitaatillah. Apa gunanya pakai cuma diri para kene hebat, tapi nggak ada perbuatan, nggak ada kegiatan apa segala macam. Ya ini nggak jadi wasilah kebaikan. Kalau bisa mikir selanjutnya, udah berapa? Kosong ya. Ayolah ke kegiatan. Gimana ya rembukan? Mau ke apa? Takjil. PPT para pencari takjil. Pembuah apa wis pokoknya kegiatan yang itu bermanfaat terus. Gimana anane kangelan kepada sembako angel. Gimana? Urunan dia ngerol beli cuil kok enggak bisa berputar gimana? Kita membantu subsidi bayar cuma separuh. Harga 50.000 tapi bayar 25.000. Tapi kan masih ada 25.000 terus muter. 25.000 ada tambahan lagi terus begitu umpama seperti itu. Itu terus pekulik malu fasarallahu amalakum wa rasuluh. Kita itu dimonitor terus. CCTV-nya enggak kayak di rumah itu kan CCTV-nya kayak gini terus loh. Mancam terus. CCTV kita itu bisa mengikuti terus. Umpetan di ini diterusi dipantau terus. Jadi pekulik malu fasarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun. Allah akan melihat, Rasul melihat, dan orang yang beriman insya Allah melihat. Loh kan ya, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah punya cara bagaimana mengabarkan apa yang Anda lakukan. Nah, makanya udah nggak usah terlalu mikir gini kan. Apa-apa nih, orang pada ngerti gitu, buat baik tapi orang pada ngerti ribet. Ya insya Allah nanti pada akhirnya wong pedol kayak siapa UAS. Ya ada caranya, akhirnya ada anak-anak muda yang bisa nyorot, akhirnya viral. UAS jadi terkenal kan karena ada yang begitu. Itu ada cara Allah, bagaimana cara? Ada Gus Baha, Gus pendor, wong lasem kan paling-paling begitu. Bisa kemana-mana itu, karena ada yang memviralkan apa segala. Allah punya cara bagaimana cara memviralkan, cara supaya orang paham. Jadi fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah yang akan mengabarkan kita. Nah itu saya kira mudah-mudahan kalau ini semuanya, karena logikanya ini berapa? 10 desa, berapa TPS? Saya urung ngerti. Iya, urung ngerti. Anggar 200 dia ya. Mungkin sampai bisa saja karena penduduknya besar, biasanya 200 sampai 300. Kalau satu TPS, kalau hitungannya ini targetnya mau berapa nih? DPC ini diminta untuk oleh DPD sudah dikasih belum? Belum ya. Targetnya berapa suara di sini? Belum tahu ya. Tadi di situ ditarget cuma 8.000 padahal 300 TPS. 22 desa. Tapi 22 desa sana. Kalau di sini kan desanya padat-padat kan. Itu kira-kira 300 TPS. 300 TPS berarti kan satu TPS 30 saja. Itu kan 300 kali 30. Sudah 9.000. Melampaui. Jadi ini 30 kalau satu TPS-nya 2 saksi. Berarti kan satu orang cuma cari 15. Nah, itu kira-kira. 15 kalau satu rumah 5. Nanti akan ada pelatihan dan seterusnya. Saya kira akan semakin ringan. Dan nanti itu satu orang, misalnya kalau saksinya ada 2, itu kan cuma 15 kalau satu rumah 5 pemilih, berarti kan cuma 3. Satu saksi cuma bagian deteki telung rumah. Itu nggak usah nganger-nganger, bisa dapat kursi, insya Allah. Bahkan mungkin dari Dukuwaru ini. Allahu Akbar.
Nah itu saya kira ini kakak klambi bapak foto orang cukup apa priben klambine cukup ya so yang di andong itu kan tiga balik apa priben uang karena takjil dan gak balik orang pangan kayaknya tapi ini foto rapi kok juga supaya ini DPC katanya kan DPD ini kan disebutnya tidak DPD mandiri, tapi kenapa DPD disebut dilepaskan sebagai DPD karena dia nggak ada DPD dapat santunan dari DPW nggak ada. Tanya saja DPW dapat santunan dari DPP nggak ada. Nah begitu juga DPC kalau memang benar kalau mau jadi DPC, tapi yang layak DPD makanya kan puter bagaimana caranya, ada sekretariatnya apa segala macam. Emang dipikir dari mana? Ya cari sendiri bagaimana caranya. Nah itu DPC sekarang grade-nya udah jangan DPD terus, beneran DPC. Jadi DPC-nya nanti juga semakin ke sana harus semakin layak. Tapi ini untuk stimulan mungkin nanti saya akan menyampaikan ini Pak siapa namanya? Pak Sakuri ini nanti minta tolong diterima, tapi itu stimulan supaya nanti aja ngisi-ngisi anak KPUD nanti kan ada verifikasi partai politik karena Agustus itu pendaftaran partai politik, kemudian nanti ada verifikasi partai politik, kemudian DPC-nya didatangi papa namanya laka, ruangannya sini ompol, sini apa segala, nggak bisa, ruangannya harus ada mejanya, dan paling tidak itu dan ada strukturnya, begitu kira-kira. Jadi nanti ada petugas dari verifikasi partai politik. Kita ini partai lama udah sejak 99 pengikut pemilu terus. Jebulin DPC abal-abal, nggak bisa. Jadi harus jelas ini nanti dipikirkan ke sana bahwa kalau nanti mau mikir nanti akan ada markas ada apa silakan diskusi ini terus dan itu insya Allah bisa kalau ini terus dan itu dilihat kita ini dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipantau oleh malaikat insya Allah. Nanti akan ada jalan. Allahumma amin. Saya kira demikian dari saya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala terutama di Ramadan ini. Allahumma amin. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi wa taufiq. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanggung jawaban itu ya. Ruangan harus jelas, jelas masuk. Nanti harus banyak, apalagi nanti kalau dahuluan KPU, nanti akan ada lomba DPC Jaya, yang paling layak nanti nanti siap nanti juga perlu DPC-nya dikalahkan oleh Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita menundukkan hati dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah mengijabahi semua niat baik kita. Ala hadhihi niyyah kullu niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم والله الموافق إلى أقرب الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wujudkan rakyat adil sejati.